Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1519 Emosi akan meledak 3. Yun Feng mengerti dalam benaknya. Itu seharusnya ide Yanran, tapi fakta bahwa dia bisa memikirkan ide ini benar-benar, bagaimana dia menggambarkannya. Apakah dia terlalu memikirkan dirinya sendiri? Yang harus kamu lakukan hanyalah mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Yun Feng terdiam, Yanran merasa sedikit cemas. Zeran mengejek dan mengejek di samping, sebaiknya kamu tidak mencampuri masalah ini. Jika dia mau, biarkan dia pergi ke sana sendiri. Bukankah ini lebih terjamin, bisik Yanran. Yun Feng terdiam untuk waktu yang lama saat kilatan kegelapan melintas di mata hitamnya. Tentu, itu hanya sebuah kata. Ini memang bukan masalah yang merepotkan bagi saya. Benar-benar, kau setuju. Yanran langsung bersemangat saat mendengar apa yang dikatakan Yun Feng. Tatapan dingin Yun Feng membuat Yanran senang, tapi dia tidak berani menunjukkan semuanya. Yanran, ternyata aku memang salah menilaimu di masa lalu. Yanran menggigit bibirnya dengan keras. Tidak masalah apa yang Anda pikirkan tentang saya. Aku berutang budi padamu kali ini. Tapi kurasa aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Yun Feng terkekeh. Apa hubungannya denganku? Saya ingin melihat bagaimana masalah ini berkembang. Aku akan menunggu kabar baikmu. Yanran dipermalukan dengan kejam. Dia segera berbalik karena malu dan pergi tanpa melihat ke belakang. Zeran mengerutkan kening di samping. Mengapa kamu terlibat dalam kekacauan ini? Jika dia bisa mendapatkan ide ini, apa yang tidak bisa dia lakukan? Biarkan saja dia melakukannya sendiri. Mengapa Anda tidak menonton pertunjukan yang bagus? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Sepertinya saya meremehkan suku Kitun. Meskipun naga pasti akan menjadi Raja Laut Utara, akan selalu ada seseorang yang gelisah di bawah hidung mereka. Lagi pula, itu tidak akan berhasil. Itu bagus. Biarkan suku Kitun menggali kubur mereka sendiri kali ini. Yun Feng tersenyum. Saya tidak tahu tentang menggali kuburan mereka sendiri. Mungkin hal-hal akan benar-benar berkembang dengan lancar. Petik 2. Itu tidak mungkin, kata Zeran. Yun Feng menatapnya dengan bingung. Mengapa kamu begitu yakin? Zeran tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melirik Yun Feng. Itu tidak mungkin. Saya tahu itu lebih baik daripada orang lain. Kelas 4 Dewa, apa yang kamu rencanakan sekarang? Apakah Anda akan kembali untuk menemukannya dan mengirimkan pesan ini? Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Lebih cepat lebih baik. Aku ingin tahu apakah Paman Genit begitu sibuk sehingga dia pusing. Yun Feng berjalan keluar sambil tersenyum dan Zeran mengikuti di belakangnya. Dia tidak bisa tidak berseru dalam benaknya bahwa suku Kitun melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Mereka bahkan bisa memikirkan aliansi pernikahan dengan naga. Yanran ingin Yun Feng memberitahu Ao Jin tentang ini. Mereka berharap Ao Jin dapat mempertimbangkan kemungkinan aliansi pernikahan dengan Yanran. Suku Kitun benar-benar tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Naga, suku Kitun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Meskipun naga datang ke lautan tak berujung, itu tidak berarti bahwa mereka harus sejajar dengan klan laut. Mereka bahkan memikirkan pernikahan, Yanran terlalu memikirkan dirinya sendiri. Apakah Ao Jin akan menyukainya? Zeran menatap punggung Yun Feng dan terkekeh pelan. Benar-benar lelucon. Bagaimanapun, angan-angan Yanran akan gagal. Dia tidak tahu bagaimana reaksi Ao Jin ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yun Feng. Kemalangan suku Kitun sudah pasti. Dia tidak tahu betapa marahnya Ao Jin nantinya. Suku Kitun bermimpi untuk semakin dekat dengan naga. Mereka membuat permintaan seperti itu. Tapi mimpi buruk mereka secara resmi dimulai saat ini. Paman Genit sepertinya tidak pernah menyukai siapapun. Saya selalu ingin tahu tentang tipenya, kata Yun Feng sambil tersenyum. Zeran terkekeh dan tetap diam. Ternyata Ao Jin juga seperti itu. Tampaknya hanya pria itu yang masuk ke dalam hati Yun Feng. Apapun jenisnya, itu pasti bukan Yanran, jawab Zeran. Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Itu sulit dikatakan. Paman Genit mungkin menyukainya. Itu sulit dikatakan. Lagi pula, para naga harus menetap di lautan tak berujung. Meskipun naga kuat sekarang, populasinya masih sedikit. Jika Anda ingin benar-benar hidup damai untuk waktu yang lama, ukuran ras Anda juga merupakan faktor kunci. Paman Genit pasti tahu ini.
Nada serius Yun Feng ingin Zeran tertawa. Apakah Ao Jin bahkan lebih sengsara darinya? Namun, garis keturunan suku Kitun memang tidak layak untuk para naga. Jika mereka ingin memperluas klan mereka, mereka hanya bisa melakukannya dengan anggota naga. Yun Feng memikirkan Xiao Ling dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Melihat ekspresi khawatir Yun Feng yang serius terhadap Ao Jin, Zeran tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya dan juga sedikit sombong. Ao Jin sangat galak padanya saat itu. Dia pasti mengerti apa yang dia pikirkan dalam benaknya. Bagaimanapun, dia memiliki banyak perasaan untuk Yun Feng. Zeran menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia benar-benar mengagumi pikiran satu jalur Yun Feng. Dia benar-benar tidak memperhatikan apa yang dipikirkan pria seperti dia. Itu benar-benar, Zeran tidak bisa tidak mengagumi Kulanyi sedikit lagi. Apa sebenarnya yang dia lakukan untuk sampai ke Yun Feng, idiot ini, saat itu? Ao Jin sangat sibuk sehingga dia hampir membalikkan langit. Sebagian besar barang naga ada padanya, naga emas, dan dia harus sering muncul di lautan tak berujung. Namun, temperamen Ao Jin yang sudah buruk bahkan lebih meledak. Sudah biasa baginya untuk mengaum dari waktu ke waktu dan dia sering menghancurkan barang-barang. Anggota naga sudah terbiasa dengan itu. Lagi pula, tuan muda mereka memiliki temperamen buruk sejak dia masih muda. Meskipun Ao Jin sangat sibuk, dia masih meluangkan waktu untuk memperhatikan kondisi Yun Feng. Setelah mengetahui dari Zeran bahwa Yun Feng berkultivasi dalam pengasingan, Ao Jin juga merasa lega. Tidak peduli seberapa sibuknya Ao Jin, dia tidak akan melupakan Yun Feng. Itu bagus bahwa dia bisa fokus menangani masalah naga ketika dia sedang beristirahat dalam pengasingan. Kamu bertanya padaku tentang hal seperti itu. Raungan marah Ao Jin datang. Bekas istana suku cabai kini ditempati oleh para naga. Pintu sebuah rumah terbuka dan Xiao Ling berjalan keluar dengan debu di seluruh wajahnya. Raungan Ao Jin masih berlangsung. Katakan pada naga itu bahwa jika mereka tidak melakukan sesuatu dengan benar, mereka akan keluar dari lautan tak berujung. Xiao Ling menjawab dengan cemberut dan segera menutup pintu. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat sesosok tubuh perlahan berjalan mendekat. Xiao Ling mengerutkan bibirnya. Yun Feng, kamu di sini. Yun Feng mengangguk. Ketika dia masih agak jauh, dia mendengar raungan Paman Genit. Sepertinya dia melakukan terlalu banyak tentang naga. Sudah cukup baik bahwa Ao Jin bersedia duduk di sini dengan patuh dengan kepribadian dan temperamennya yang dulu. Apakah masih banyak hal yang terjadi di antara para naga akhir-akhir ini? Xiao Ling menghela nafas. Meskipun naga dulu tinggal di lautan tak berujung, sudah lama sekali mereka pergi dari sini. Akan ada konflik dengan klan laut dan ada beberapa masalah yang ditinggalkan oleh suku Cili. Lagi pula, naga masih terlalu sedikit. Bab 1520 emosi akan meledak 4. Yun Feng terkekeh. Lalu bisakah aku masuk? Xiao Ling melirik Yun Feng. Kamu harus bisa. Yun Feng mengangguk dan langsung berjalan melewati Xiao Ling, berjalan masuk. Xiao Ling menggertakkan giginya dan berkata lagi, tunggu. Yun Feng berbalik dan menatap Xiao Ling. Xiao Ling tampak berkonflik untuk beberapa saat sebelum akhirnya dia berkata, bersikaplah, baik kepada saudara Ao Jin. Yun Feng mengerutkan kening. Bagus. Apa yang menyenangkan? Apa maksudmu? Xiao Ling tersipu dan ada sedikit kemarahan di wajahnya. Apakah kamu berpura-pura bodoh, atau apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Yun Feng memandang Xiao Ling dengan curiga. Pada akhirnya, Xiao Ling tidak punya pilihan selain berkata dengan galak, jika kamu berani membuat kakak Ao Jin sedih, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan itu, Xiao Ling berbalik dan lari. Pikiran Yun Feng penuh dengan tanda tanya. Bagaimana dia bisa membuat Ao Jin sedih? Selain itu, apa hubungan Ao Jin yang sedih dengannya? Mengibaskan keraguan dalam benaknya, Yun Feng perlahan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Seperti yang diharapkan, raungan marah bercampur dengan suara angin keluar. Kau menggangguku lagi. Pergi temukan Old Qi. Siapapun yang menggangguku lagi, aku akan menguliti mereka hidup-hidup. Yun Feng terkekeh dan melangkah maju dengan lembut. Penatua Qi mungkin tidak akan lebih mudah darimu. Jika Anda benar-benar memaksakan segalanya kepadanya, Penatua Qi akan mengeluh berulang kali. Gadis. Embusan angin datang dan Ao Jin muncul di depan Yun Feng. Yun Feng akhirnya menemukan bahwa Ao Jin tampak agak kuyu. Dia hanya bisa mengerutkan kening.
Sepertinya dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Apakah ada begitu banyak hal sepele? Mengapa kamu di sini? Bukankah Zeran mengatakan bahwa kamu berkultivasi dalam pengasingan? Ao Jin mengukur Yun Feng dengan mata emasnya dan kemudian membelai bagian atas kepala Yun Feng dengan tangannya yang besar. Nak, kamu telah mencapai kelas 4 dari level dewa. Kali ini, Yun Feng tidak mengelak dari tangan Ao Jin. Melihat wajah tampan Ao Jin yang tidak dicukur dan ekspresi kuyu di wajahnya dari waktu ke waktu, dia tahu bahwa Paman Genit tidak bersenang-senang selama periode waktu ini. Ao Jin menemukan bahwa Yun Feng sedang menatapnya sambil tersenyum dan sedikit terkejut. Mata emasnya hanya menatap Yun Feng, tidak mau berpaling. Semakin dia melihat gadis itu, semakin cantik dia menjadi. Yun Feng mundur sedikit. Kali ini, Ao Jin terlambat meletakkan tangannya dan menatap tangannya dengan bingung. Yun Feng terkekeh. Aku di sini hari ini untuk berbicara dengan Paman Genit. Ao Jin tercengang dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Bicara. Baiklah. Apa yang ingin kamu lakukan, gadis? Aku pasti akan menemanimu. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan menemukan tempat duduk. Ao Jin duduk berhadapan dengan Yun Feng dan menatap Yun Feng dengan sangat serius. Katakan saja padaku di mana kamu membutuhkan bantuanku. Yun Feng tidak berdaya. Ini bukan tentang itu. Anda pasti sangat sibuk akhir-akhir ini. Ao Jin tersenyum malu. Dia menyentuh wajahnya dengan tangannya yang besar dan menemukan bahwa wajahnya tidak semulus sebelumnya. Beberapa tunggul muncul. Gadis, kamu tidak menyukainya. Aku akan membereskannya sekarang. Ao Jin hendak bangun, ketika Yun Feng dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Ini bagus. Ada banyak hal sepele di antara para naga. Paman Genit, apakah Anda membutuhkan seseorang untuk berbagi beban Anda? Kitua berbagi beban dengan sangat baik. Orang tua itu melakukan pekerjaan dengan baik. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa bertele-tele ketika berbicara dengan Paman Genit, atau siapa yang tahu kemana dia akan pergi. Maksudku adalah naga masih terlalu sedikit. Untuk reproduksi dan perkembangan ras di masa depan, inilah waktunya untuk mempertimbangkan perluasan. Ao Jin terkejut. Memperluas ras, memang. Setelah naga merah itu mengkhianati kita, naga menjadi terlalu sedikit. Sepertinya sudah waktunya mendesak mereka untuk bereproduksi. Apa yang dikatakan Ao Jin hampir membuat Yun Feng tertawa. Klan lain tidak perlu khawatir. Maksud saya adalah, Paman Genit, bukankah sebaiknya Anda mencari seseorang untuk menemani Anda? Kamu dapat melanjutkan garis keturunan naga emas dan meminta seseorang untuk berbagi beban untukmu. Ao Jin berkedip dan menatap Yun Feng dengan mantap. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Yun Feng. Tiba-tiba, wajahnya yang tampan memerah seperti apel. Yun Feng memandang Ao Jin dan tiba-tiba tersipu. Dia hanya merasa ada yang tidak beres. Gadis, maksudmu, kamu, mata emas Ao Jin berkilauan saat dia menatap Yun Feng. Dia tidak berani percaya bahwa itu benar. Apakah gadis ini ingin menjadi pasangannya? Bagaimana dengan Kulanyi? Dia tidak menyukainya lagi. Hati Ao Jin kacau balau. Yun Feng bertanya lagi, Paman Genit, apakah kamu ingin mencari pasangan? Ya, jawab Ao Jin dengan cepat. Selama itu kamu. Yun Feng sedikit mengernyit. Ternyata Paman Genit benar-benar memiliki pemikiran seperti itu di benaknya. Apakah Yanran benar-benar tepat sasaran? Yun Feng terdiam selama beberapa detik dan perlahan mengatakan apa yang dikatakan Yanran kepada Ao Jin. Wajah tampan Ao Jin yang awalnya memerah langsung menjadi suram. Tidak ada lagi secercah kegembiraan di mata emasnya, tetapi warna yang bahkan lebih suram. Ekspresi Ao Jin dengan cepat menjadi dingin dan dia tetap diam. Jantungnya, yang baru saja berdetak kencang, masih berdebar kencang. Namun, dia panik karena kegembiraan saat itu, dan sekarang, dia sedang marah. Yun Feng hanya melihat ekspresi Ao Jin setelah mengucapkan beberapa patah kata. Dia tahu sekilas bahwa Yanran jelas telah membuat marah tuan muda naga ini. Harapan suku Kitun bisa dihancurkan. Ini adalah hasil yang sudah diharapkan Yun Feng. Alasan dia mengatakan ini adalah untuk mengingatkan Ao Jin bahwa suku Kitun cukup ambisius. Jika suku Kitun memiliki ide seperti itu, Paman Genit harus lebih memperhatikan mereka di masa depan, jangan sampai mereka. Nak, apakah dia memintamu untuk memberitahuku ini, atau apakah kamu mengambil inisiatif untuk memberitahuku?
Ao Jin bertanya dengan wajah cemberut. Yun Feng sedikit terkejut. Yan Ran datang untuk memohon padaku. Saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menjebak kalian berdua. Lagi pula, garis keturunan Fin Swallower tidak layak untukmu. Ao Jin menghela nafas lega di benaknya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, apa yang dikatakan Yun Feng benar-benar membuatnya marah. Dalam hal garis keturunan, naga lebih baik. Jika Paman Genit benar-benar menginginkannya, Anda dapat memilih seseorang dari naga yang layak untuk Anda. Dalam hal itu, cukup. Ao Jin berteriak dengan marah saat mata emasnya terbakar api. Bab 1521 emosi akan meledak 5. Yun Feng bingung. Ini adalah pertama kalinya Ao Jin marah padanya. Kenapa tepatnya? Apakah kamu benar-benar ingin aku menemukan pasangan? Ao Jin mengertakkan gigi dan mengeluarkan kalimat. Apakah kamu bosan denganku dan ingin aku menjauh darimu secepat mungkin? Yun Feng terkejut. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Kalau begitu jangan katakan hal seperti itu lagi. Mata emasnya menatap Yun Feng dengan arus bawah yang rumit di dalamnya. Untuk pertama kalinya, Ao Jin merasakan perasaan diusir oleh wanita yang dicintainya. Sakit hati dari terakhir kali datang lagi. Ao Jin hanya merasakan jantungnya menegang dan sakit. Apakah ini perasaan menyukai seseorang? Baiklah, aku tidak akan menyebutkannya lagi, kata Yun Feng dengan sedikit kedinginan di wajahnya. Melihat itu, Ao Jin menyesali nada bicaranya saat itu. Akankah gadis ini salah paham tentang sesuatu? Nak, jika tidak ada yang lain, aku tidak akan mengganggumu lagi. Yun Feng berbalik dan hendak pergi setelah mengatakan itu. Ao Jin gelisah di benaknya. Dia tidak bisa membiarkannya pergi. Dia segera melambaikan tangannya dan pintu ditutup dengan keras. Yun Feng mengangkat alisnya. Apa yang dia lakukan? Dia seharusnya tidak ikut campur kali ini. Kamu tidak diizinkan pergi. Ao Jin berteriak dengan marah. Yun Feng mengangkat alisnya. Ao Jin menatap mata jernih Yun Feng dan berharap dia hanya akan melihatnya dan dia adalah orang pertama yang dia temui. Namun, dia bukanlah orang pertama yang masuk ke dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Ao Jin mengepalkan tinjunya dengan erat. Saya sudah memiliki pasangan dalam pikiran saya. Nak, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Yun Feng terkejut. Dia sudah memiliki seseorang yang disukainya. Kapan ini terjadi? Apakah dia dari naga? Atau, seseorang yang tidak kukenal? Mata emasnya berkilat. Ao Jin berkata dengan suara rendah, Nak, apakah kamu masih tidak mengerti apa yang aku bicarakan? Yun Feng mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang harus dia pahami? Apa sebenarnya yang ingin dikatakan Ao Jin padanya? Melihat ekspresi Yun Feng, Ao Jin tahu bahwa apa yang dia katakan saat itu sia-sia. Tubuhnya berkedip dan dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat Yun Feng, seperti sebelumnya. Yun Feng tercengang dengan gerakan tiba-tiba ini. Ketiaknya tiba-tiba disangga dan dia diangkat begitu saja. Tindakan seperti itu membuat Yun Feng marah karena malu. Dia bukan anak yang dulu lagi. Turunkan aku. Yun Feng memelototi Ao Jin dengan marah, tapi Ao Jin tidak melepaskannya dan mengangkatnya dengan mantap di udara. Mata emasnya menatap wajah cantik di depannya tanpa berkedip, seolah dia ingin melihatnya dengan jelas di dalam hatinya. Aku tidak akan mempertimbangkan orang lain kecuali kamu. Mungkin sejak dulu, hatiku hanya bisa menampungmu dan tidak ada orang lain. Nak, aku menyukaimu. Yun Feng, aku menyukaimu. Kalimat ini seperti petir yang muncul di dunia Yun Feng, membuatnya pusing dan sedikit bingung. Mata emas Ao Jin berkilauan dengan cahaya aneh. Yun Feng sedikit panik saat melihat itu. Setelah Ao Jin mengatakan itu, seolah-olah sebuah batu besar telah dikeluarkan dari dalam hatinya. Mungkin dia seharusnya mengatakan ini dan melakukan ini sejak lama. Mungkin dia akan menjadi orang pertama yang masuk ke dalam hatinya. Yun Feng berkedip. Melihat Yun Feng sedikit tercengang, Ao Jin tidak bisa menahan senyum. Dia menurunkannya dengan lembut dan mengusap bagian atas kepala Yun Feng dengan tangannya yang besar. Mengapa? Apakah Anda tercengang? Rambut Yun Feng sedikit diacak oleh Ao Jin. Dia masih tenggelam dalam apa yang dia katakan saat itu. Ao Jin menyukainya. Ao Jin menyukainya. Utas emosional Yun Feng tiba-tiba bergerak. Ini adalah pria pertama yang mengungkapkan cintanya dengan begitu jelas, kecuali Kulanyi. Yun Feng tidak tahu bagaimana harus bereaksi sejenak. Ao Jin selalu menjadi teman baik yang bisa dia percayai dalam pikirannya.
Yun Feng tidak mengatakan apa-apa saat perasaan yang sangat rumit muncul di benaknya. Nak, aku tidak mengatakan itu untuk mendapat tanggapan darimu. Saya tahu siapa yang Anda cintai dalam pikiran Anda, dan saya tidak akan meminta apapun dari Anda. Aku hanya ingin kau tahu perasaanku padamu. Saya tidak ingin Anda mengatakan apa yang Anda katakan kepada saya sebelumnya seolah-olah tidak ada apa-apa di antara kita. Yun Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada sedikit rasa sakit tak berdaya di ekspresi Ao Jin saat ini. Saya minta maaf. Yun Feng hanya mengatakan ini. Ao Jin menghela nafas tak berdaya setelah mendengar itu dan menyentuh bagian atas kepala Yun Feng dengan tangannya. Jangan minta maaf padaku. Jangan pernah minta maaf padaku. Yun Feng mengangguk. Melihat ekspresinya yang berbeda dari sebelumnya, Ao Jin benar-benar tidak tahu harus senang atau khawatir. Jika dia melampiaskan perasaannya seperti ini, itu akan membawa masalah dan beban bagi gadis itu. Akankah gadis itu memperlakukannya secara berbeda di masa depan? Nak, kata Ao Jin, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pintu air perasaan telah terbuka dan mereka tidak bisa kembali ke masa lalu lagi. Aku tahu. Yun Feng mengangkat kepalanya dan menatap Ao Jin dengan serius. Aku tahu apa yang ingin dikatakan Paman Genit. Hubungan ini sangat berharga bagiku apapun yang terjadi. Meskipun aku tidak bisa menjawab, aku akan menyimpannya di hatiku. Jantung Ao Jin berdebar kencang. Itu sudah cukup. Apa yang dia dapatkan sudah cukup. Baiklah. Suara Ao Jin sedikit bergetar. Mulai sekarang, aku tidak akan mengatakan hal seperti itu lagi padamu. Aku akan tetap menjadi paman genitmu dan kamu akan tetap menjadi kekasihku. Yun Feng mengangguk dan mata hitamnya sedikit menggelap. Aku tidak akan mengatakan apa yang aku katakan tadi lagi. Paman genit, lupakan semua yang kukatakan. Saya akan menolak Yanran. Ao Jin terkekeh. Kamu tidak perlu melakukannya. Jika Anda tidak menyebutkan ini kepada saya benar-benar tidak akan mengira bahwa ambisi dan kepercayaan diri suku Kitun akan meningkat pesat. Menikah dengan naga, dan mereka berencana menjebakku. Bagaimana saya bisa diatur dengan mudah? Mendengar ekspresi kasar ini, Yun Feng merasa jauh lebih santai dalam pikirannya. Ao Jin masih Ao Jin yang sama seperti sebelumnya. Dia tidak berubah sama sekali. Cinta yang tulus ini bukanlah beban baginya, melainkan sebuah kenangan indah. Saya akan lebih memperhatikan suku Kitun. Tidak apa-apa jika mereka tidak melakukan apa-apa. Jika mereka melakukannya, saya tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Dan Yanran itu, saya akan pergi ke suku Kitun sendiri untuk menjelaskan masalah ini. Jangan sampai suku Kitun ini benar-benar menganggap saya mudah diganggu. Yun Feng terkekeh. Tampaknya Yanran akan mempermalukan dirinya sendiri di depan seluruh klan lagi. Jika dia bisa memikirkan pemikiran seperti itu, dia seharusnya mengharapkan konsekuensi saat ini. Dengan kepribadian Ao Jin, dia pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Sepertinya kamu meninggalkan Laut Utara. Ao Jin memandang Yun Feng dan bertanya. Bab 1522 emosi akan meledak. 6. Yun Feng memberitahu Ao Jin semua informasi yang diungkapkan oleh orang dari jiwa darah kepadanya. Ao Jin terlihat agak rumit setelah mendengarnya. Lebih aman jika aku pergi denganmu sendiri. Saya tidak tahu berapa lama saya akan berada di Laut Timur kali ini dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi di Laut Timur. Menemukan fragmen peta dan Blood Soul Base di Abyss Mountain Range bukanlah hal yang bisa diselesaikan dalam semalam. Paman Genit, Anda adalah Tuan Muda Naga. Anda akan berada jauh dari klan begitu lama. Apa yang harus kamu lakukan tentang klan? Itu tidak sulit. Semuanya terserah Old Qi, kata Ao Jin, tapi Yun Feng tersenyum. Elder Qi memang mampu, tapi dia tidak bisa mengurus semuanya. Naga masih akan sibuk dalam beberapa hari mendatang. Bagaimana Anda bisa meninggalkan mereka? Tidak, saya khawatir untuk Anda. Ao Jin meraung. Aku tidak akan merasa aman bahkan jika aku mengirim beberapa naga bersamamu. Kecuali aku mengikutimu sendiri. Yun Feng tersenyum. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada naga, bukankah dunia akan kacau balau tanpamu, sebagai tuan muda? Jika kamu benar-benar sangat khawatir, kamu dapat mengirim beberapa naga yang mampu untuk mengikutiku. Saya dapat menghubungi Anda kapan saja melalui mereka. Saat aku menemukan Blood Soul Base, aku pasti akan memberitahumu. Mendengar apa yang dikatakan Yun Feng, Ao Jin akhirnya merasa lega.
Yang paling dia khawatirkan adalah impulsif Yun Feng. Dia pasti tidak bisa mengikutinya sendiri. Lagi pula, memang ada banyak hal yang dibutuhkan naga untuk dia lakukan. Dia tidak bisa pergi sama sekali. Dia hanya bisa menunggu naga berakar di lautan tak berujung sebelum dia bisa menjadi Ao Jin seperti dulu. Aku akan mengirim beberapa orang yang cakap untuk mengikutimu. Setelah Anda menemukan Blood Soul Base, Anda tidak bisa impulsif. Katakan pada mereka untuk membalasku dan aku akan menemuimu. Kehangatan mengalir melalui hati Yun Feng. Dia sudah mengucapkan terima kasih. Selain itu, perasaan seperti itu tidak bisa diimbangi hanya dengan ucapan terima kasih. Ya saya tahu. Yun Feng mengangguk. Tapi tidak terlalu banyak. Hanya 1 atau 2 orang. Ao Jin terdiam beberapa saat. Kamu benar. Lebih baik tetap low profile saat pertama kali memasuki Laut Timur. Jika terlalu banyak naga, mereka akan merusak bisnismu. Yun Feng terus mengobrol dengan Ao Jin lebih lama sebelum dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dalam 2 hari, dia memutuskan untuk berangkat ke Laut Timur. Ketika dia kembali ke halaman kecil, dia bertemu dengan Zeran. Melihat Yun Feng kembali, Zeran tertawa kecil. Kamu kembali. Jawab Yun Feng dan juga tersenyum pada Zeran. Aku akan pergi ke Laut Timur dalam beberapa hari. Bagaimana denganmu? Apa kau akan kembali ke 10,000 Beast Mountain Range? Ekspresi Zeran sedikit berubah. Tidak, aku akan pergi ke Laut Timur bersamamu. Anda tentu membutuhkan bantuan lain untuk menghadapi Blood Souls. Lebih baik jika aku bisa membantumu. Saya akan kembali ke 10,000 Beast Mountain Range setelah Anda menyelesaikan bisnis Anda. Urusanku sendiri, tidak mendesak. Apakah kamu benar-benar tidak terburu-buru? Jangan menunda apapun untuk dirimu sendiri atau orang-orang yang penting bagimu karena aku. Zeran terkejut. Kemudian, dia tersenyum kecut. Orang penting. Bagaimana bisa ada orang penting bagiku? Yun Feng terkekeh dan duduk di tanah. Dia menatap langit samudera tak berujung, yang berwarna biru jernih. Zeran melihat sisi wajah Yun Feng dalam diam. Dia ingin bertanya apa yang dikatakan Ao Jin padanya, tapi pada akhirnya dia menekannya. Mereka berdua menatap langit diam-diam tanpa mengatakan apa-apa. Namun, Zeran tersenyum di benaknya dan di sudut mulutnya. Terkadang, itu semacam kebahagiaan untuk menemaninya diam-diam seperti ini. Banyak hal terjadi dalam 2 hari berikutnya. Ao Jin pergi ke suku Kitun secara pribadi. Yanran sangat gembira. Dia pikir Ao Jin menyetujui permintaannya, tapi apa yang dikatakan Ao Jin membuat Yanran benar-benar malu. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya di depan seluruh klan sama sekali. Suku Kitun menyinggung Tuan Muda Naga karena hal ini. Suku Kitun tidak bisa tidak mengeluh tentang Yanran, berpikir bahwa dia melakukannya atas keinginannya sendiri dan melibatkan suku Kitun. Tidak peduli seberapa patuh suku Kitun di masa depan, akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan kepercayaan dari para naga. Mereka hanya bisa beroperasi dengan hati-hati di wilayah kecil mereka. Ketika klan Cili adalah bosnya, suku Kitun masih bisa sedikit lancang. Namun, setelah mereka berada di bawah komando para naga, suku Kitun hidup dengan sangat hati-hati. Lagi pula, klan Cili berada pada level yang berbeda dari naga. Status Yanran di klan anjlok karena masalah ini. Suku Kitun membuat marah para naga karena masalah ini, jadi mereka pasti menyalahkan segalanya pada Yanran. Yanran tidak lagi energis seperti sebelumnya. Statusnya di klan tidak setinggi sebelumnya, jadi Yanran secara alami menyalahkan semuanya pada Yun Feng. Namun, Yanran tetap mempertahankan rasionalitasnya. Dia bukan tandingan Yun Feng, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan semua amarahnya. Kehidupan Yanran menjadi semakin buruk, seolah-olah dia berjalan di atas es tipis. Setelah mengetahui situasi ini lagi, Yun Feng hanya tersenyum dan tidak memperhatikan Yanran lagi. Lagi pula, dia akan segera pergi ke Laut Timur. Pada hari dia pergi, para pembantu naga juga datang. Mereka adalah 2 naga muda yang serius dan pendiam. Yun Feng tidak memperhatikan mereka di masa lalu. Keduanya datang ke sisi Yun Feng dan hampir tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya mengikuti Yun Feng diam-diam. Keduanya berada di tingkat 4 tingkat dewa, yang sangat membantu Yun Feng. Orang-orang yang dikirim oleh Ao Jin memang elit para naga. Mu Changhai awalnya berpikir bahwa tidak ada yang berbicara lebih sedikit darinya, tetapi setelah 2 pemuda naga datang, Mu Changhai benar-benar dikalahkan. Yun Feng menanyakan nama mereka dan mereka berdua menjawab dengan cepat, Long San, Long Wu.
Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak peduli bagaimana Yun Feng menggoda mereka untuk berbicara, mereka tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, Yun Feng menyerah. Tidak buruk jika kedua orang ini mengikutinya dengan diam-diam. Setelah 2 hari, Yun Feng secara resmi mengucapkan selamat tinggal pada Laut Utara. Di dekat perbatasan antara Laut Utara dan Laut Timur, Ao Jin menginstruksikan kedua naga muda itu lagi. Melihat ekspresi serius Ao Jin yang tidak biasa, Yun Feng sedikit tidak berdaya. Mungkin dia seharusnya tidak meminjam mereka berdua. Mu Changhai keluar dari istana naga dan berdiri di samping Yun Feng bersama Zeran, menyaksikan Ao Jin memberi instruksi kepada dua naga muda. Mu Changhai dan Zeran sama-sama mengangkat sudut mulut mereka dan tidak berkomentar. Nak, kedua anak ini akan melindungimu dengan baik. Jangan khawatir. Ao Jin dan kedua naga muda itu berjalan mendekat. Ao Jin terkekeh pada Yun Feng. Yun Feng jelas melihat bahwa otot kedua naga muda itu menegang. Mengerti, Paman genit. Namun, jika mereka tidak keberatan, dapatkah mereka memasuki istana naga terlebih dahulu? Lagi pula, Mu Changhai dan Zeran sama-sama berada di luar. Akan ada terlalu banyak orang. Bab 1523 emosi akan meledak 7. Tidak masalah. Mereka akan melakukan apapun yang Anda ingin mereka lakukan. Ao Jin tertawa terbahak-bahak dan menepuk pundak kedua anak muda itu dengan tangannya yang besar. Lindungi gadis itu dengan baik. Otot kedua pemuda itu langsung menegang lagi dan mereka berteriak serempak, "Ya, Tuan Muda." Ao Jin mengangguk puas. Sudut mulut Yun Feng berkedut beberapa kali. "Maaf sudah merepotkanmu. Aku akan membawamu keluar jika aku membutuhkanmu." Setelah mengatakan itu, Yun Feng menempatkan kedua naga muda itu ke tingkat kelima istana naga. Ao Jin memandang Zeran dan Mu Changhai dan tidak repot-repot berbicara dengan mereka lagi. Dia hanya menatap Yun Feng dalam-dalam. "Hati-hati saat kamu pergi ke Laut Timur. Ingat apa yang saya katakan. Jangan bertindak sembarangan saat menemukan Blood Souls. Katakan pada mereka untuk kembali dan memberitahuku. Aku pasti akan datang untuk membantumu." "Mengerti. Saya akan mengingat apa yang Anda katakan." Yun Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ao Jin menghela napas. "Baiklah, nak. Anda harus pergi dulu." Yun Feng berbalik dan melangkah maju. Zeran dan Mu Changhai berbalik dan menangkupkan tinju mereka ke arah Ao Jin. Ao Jin tertegun sejenak, lalu menangkupkan tinjunya juga. Ketiga pria itu saling memandang dan melihat ekspresi di mata masing-masing. Mereka akan melakukan apa saja untuk melindunginya dan tidak membiarkannya terluka. Setelah Zeran dan Mu Changhai menangkupkan tinju mereka, mereka dengan cepat berbalik dan mengikuti Yun Feng melintasi perbatasan laut, secara resmi melangkah ke Laut Timur. Ao Jin memperhatikan mereka bertiga semakin jauh dengan mata emasnya, perlahan menghilang di Laut Timur. Ao Jin akhirnya memalingkan muka dan pergi dengan cepat tanpa segan. Perbatasan itu sunyi. Kemudian, bayangan hitam tiba-tiba melesat ke arah Laut Timur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bayangan hitam terus maju dengan kecepatan yang menakutkan. Melihat dengan hati-hati, bayangan hitam itu mengejar ke arah di mana Yun Feng pergi. Desir, 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 bayangan hitam dengan cepat menghilang ke Laut Timur yang luas. Air laut beriak sedikit di ruang ini, seolah-olah tidak ada orang yang pernah ke sini. Yun Feng tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu orang ini lagi di Laut Timur dan orang ini akan melibatkannya dalam sesuatu yang tidak pernah dia duga. Laut Timur dapat dikatakan sebagai wilayah laut yang paling tenang namun paling rumit di samudera tak berujung. Kadang-kadang ada konflik di Laut Selatan, dan Laut Barat sangat damai. Laut Utara penuh dengan kekerasan tanpa akhir. Meskipun Laut Timur juga sangat tenang, hal itu membuat orang merasa seperti kolam dalam yang tidak bisa dilihat sama sekali. Yun Feng sudah berada di Laut Timur selama lebih dari 10 hari, jadi dia pasti bertemu dengan beberapa anggota klan laut di Laut Timur. Anggota klan laut ini sama sekali tidak penasaran ketika mereka melihat Yun Feng dan yang lainnya, seolah-olah mereka tidak peduli bahwa aura di tubuh Yun Feng adalah aura orang luar sama sekali. Di permukaan, Laut Timur tampaknya paling toleran terhadap orang luar. Karena Mu Changhai sudah mati, aura di tubuhnya sangat unik. Dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat memancarkan aura sama sekali. Ini bisa dimengerti. Beberapa pembangkit tenaga listrik suka menahan aura mereka. Mungkin mereka belum mencapai titik di mana mereka sama sekali tidak memiliki aura seperti Mu Changhai.
Ada pembangkit tenaga listrik dengan segala macam temperamen dan kebiasaan aneh. Ditambah dengan toleransi Laut Timur terhadap ras asing, Mu Changhai sudah otomatis diabaikan dan tidak akan menjadi pusat perhatian. Yun Feng dan yang lainnya berjalan mulus di Laut Timur selama lebih dari 10 hari. Tujuan mereka sangat jelas, pegunungan abis. Jiwa darah yang ditangkap adalah panduan terbaik. Di bawah bimbingannya, Yun Feng berhasil tiba di dekat pegunungan abis. Tentu saja, beberapa siksaan tak terhindarkan di sepanjang jalan. Jeritan jiwa di sepanjang jalan dan suara panggangan terus berdatangan. Apakah yang dia katakan dapat dipercaya? Jangan biarkan dia membawa kita ke dalam jebakan dengan sengaja. Mu Changhai menatap jiwa di tangan Yun Feng dengan curiga. Pada saat ini, jiwa berada di ambang kematian. Yun Feng memasukkan kembali jiwanya ke dalam botol dan melihat pegunungan bawah air yang terus-menerus tidak jauh dari sana. Itu adalah pegunungan abis. Jika dia berani berbohong, dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya, kata Zeran dengan suara rendah sambil memikirkan jeritan yang terus terdengar di sepanjang jalan. Terkadang, siksaan pada jiwa akan lebih kuat dan lebih sensitif daripada yang dirasakan oleh tubuh. Jika mereka harus menyiksa seseorang untuk sebuah pengakuan, itu akan lebih langsung dan efektif pada jiwa. Hanya saja sulit untuk mencapainya saat tubuh masih hidup. Namun, api mati Gong Tianxing adalah pengecualian. Itu bisa mengabaikan tubuh dan langsung menyebabkan kerusakan pada jiwa. Jadi, selama mereka dibakar oleh api mati Gong Tianxing, tidak ada yang mau berbohong. Untuk memasuki pegunungan abis, mereka harus melewati sebuah desa kecil, karena pintu masuk pegunungan abis berada di sisi lain desa kecil itu. Yun Feng dan yang lainnya segera pergi ke desa kecil ini. Ketika mereka mendekati desa, Yun Feng tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang lagi. Apa yang salah? Baik Zeran dan Mu Changhai bertanya dengan prihatin. Yun Feng menyipitkan matanya dan melihat dengan hati-hati. Dia berkata dengan suara rendah, aku terus merasa ada sesuatu yang mengikuti kita di sepanjang jalan. Mu Changhai dan Zeran segera menjadi waspada setelah mendengar itu. Mereka berdua saling memandang diam-diam dan tubuh mereka berkedip saat mereka dengan cepat melakukan pemeriksaan di area belakang. Segera, mereka berdua kembali dan tidak menemukan sesuatu yang berguna. Mungkin aku terlalu gugup. Yun Feng terkekeh dan berbalik untuk melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan beberapa saat, perasaan ditatap bangkit lagi. Yun Feng diam-diam menoleh dan tiba-tiba melihat ke belakang. Namun, tidak ada apa-apa. Apakah dia benar-benar berpikir terlalu banyak? Yun Feng merenung diam-diam, tapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan diawasi. Meskipun Yun Feng tidak menemukan apapun, dia tidak pernah mengecewakan kewaspadaannya. Dia akan tahu cepat atau lambat jika seseorang mengikuti mereka. Desa kecil di dekat pegunungan abis bahkan lebih hidup dari yang diperkirakan Yun Feng. Saat mereka bertiga datang ke desa kecil ini, mereka terkejut melihat banyak orang kuat berkumpul di sini. Sepertinya ada banyak dari mereka. Ketika mereka berjalan ke kota, mereka menemukan bahwa tidak hanya pembangkit tenaga listrik ini berkumpul di sini, tetapi ada juga beberapa prajurit klan laut yang berkeliaran di sini. Ada juga banyak dari mereka. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut saat melihat pemandangan ini. Begitu banyak master dan pembangkit tenaga listrik berkumpul di sini untuk mendapatkan semacam harta karun, tetapi mengapa para prajurit ini berkumpul di sini? Tampaknya ada banyak tentara dan mereka semua tampak waspada. Bahkan jika desa kecil ini berada di bawah yurisdiksi klan laut tertentu, tidak perlu mengirim begitu banyak tentara ke sini untuk menjaganya. Apakah semuanya terkait dengan pegunungan abis? Bab 1524 emosi akan meledak 8. Yun Feng datang ke sini untuk Blood Soul Base di Abyss Mountain Range. Orang-orang yang berkumpul di sini pasti tidak bisa berada di sini untuk Blood Soul Base. Yun Feng mendapat jawabannya setelah bertanya-tanya. Para master dan pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di sini semuanya ada di sini untuk memasuki pegunungan abis. Dia mendengar bahwa mereka ada di sini untuk beberapa relik di pegunungan abis. Peninggalan. Yun Feng mengangkat alisnya. Kurang lebih akan ada beberapa trik yang disembunyikan di tempat-tempat dengan relik. Mungkin ada pertemuan kebetulan di relik. Mentalitas para master ini bisa dibayangkan. Namun, karena mereka ada di sini, mengapa mereka tidak memasuki pegunungan abis? Sebaliknya, mereka berkumpul di desa kecil ini. Setelah bertanya-tanya secara mendetail,
Yun Feng mengetahui keseluruhan ceritanya. Peninggalan yang terbentang dari Abyss Mountain Range baru ditemukan baru-baru ini. Itu hanya informasi yang samar-samar, tapi menarik minat semua pembangkit tenaga listrik di Laut Timur. Mereka segera bergegas ke desa kecil ini. Semua orang ingin memasuki pegunungan terlebih dahulu agar bisa menjelajahi relik. Jadi, perkelahian yang sangat serius terjadi dan banyak orang terbunuh atau terluka. Berita tentang reruntuhan Abyss dengan cepat menyebar dan segera diketahui oleh beberapa anggota klan laut yang mendominasi di Laut Timur. Peninggalan ini secara otomatis dimasukkan ke dalam wilayah resmi. Untuk menenangkan pembangkit tenaga listrik yang datang ini, beberapa anggota terkenal dari klan laut di Laut Timur menetapkan tanggal. Pada hari ini, pegunungan Abyss akan dibuka sepenuhnya dan pembangkit tenaga listrik dari seluruh penjuru akan masuk pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, akan ada lebih sedikit konflik. Saat tanggalnya semakin dekat, semakin banyak pembangkit tenaga listrik muncul di sini. Para prajurit yang berkeliaran di sini semua ada di sini untuk menjaga pintu masuk pegunungan Abyss untuk mencegah orang menyelinap masuk. Dengan pengawasan ketat dari para pejabat, tempat ini akhirnya kembali ke keadaan damai dan tidak seperti sebelumnya terjadi lagi. Yun Feng juga menyelidiki secara diam-diam. Pintu masuk pegunungan Abyss dijaga ketat dan dikepung. Ada banyak pembangkit tenaga listrik. Meskipun sebagian besar prajurit ini tidak sekuat Yun Feng, tidak mudah untuk berurusan dengan mereka jika mereka menyebabkan kekacauan. Selain itu, kali ini Yun Feng ada di sini untuk menjelajahi Blood Soul Base. Tujuannya sangat berbeda dari orang-orang ini. Tidak ada konflik di antara mereka. Dia bisa masuk bersama mereka pada hari pembukaan. Masih ada waktu seminggu sebelum tanggal pembukaan. Yun Feng dan yang lainnya menemukan tempat untuk menetap terlebih dahulu dan mengamati desa kecil ini dengan tenang. Dalam 7 hari ini, semakin banyak pembangkit tenaga listrik datang. Ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dan beberapa di antaranya sekuat Yun Feng. Begitu Anda melangkah ke desa kecil ini, aura yang tak terhitung jumlahnya akan menembak Anda untuk menemukan kekuatan Anda. Ini sudah menjadi cara menyapa antara pembangkit tenaga listrik. Meskipun memang ada orang-orang kuat di sini, Yun Feng berpikir bahwa tembakan besar yang sebenarnya belum muncul, karena tidak ada tembakan besar dari klan laut di Laut Timur yang belum muncul. Dalam 7 hari ini, Yun Feng dan yang lainnya berkeliaran di jalan dan duduk mendengarkan diskusi orang lain dari waktu ke waktu. Mereka yang berada di atas level dewa tidak akan keluar. Mereka yang sering keluar semuanya berada di bawah level dewa. Orang-orang ini berbicara lebih santai. Yun Feng bisa mendapatkan banyak informasi dari mendengarkan. Hanya ada satu ras di Laut Timur yang benar-benar bisa dianggap sebagai jagoan, yang disebut Cao Si. Lalu, ada beberapa klan laut kelas 2, total 5. Setelah itu, ada beberapa klan laut yang bahkan lebih kecil dan tidak terlalu kuat. Mereka tidak layak disebut. Anggota klan Laut Timur ini kebanyakan berbicara tentang suku Cao Si. Setelah mendengar banyak diskusi, Yun Feng teringat nama yang sering dibicarakan, Hao Tian, seorang jenius yang muncul entah dari mana di suku Cao Si. Kekuatan dan bakatnya tak tertandingi. Ditambah dengan fakta bahwa dia adalah keturunan langsung, semua orang pasti tahu prospek seperti apa yang akan dimiliki oleh seorang jenius di masa depan. Diskusi tersebut bahkan mengatakan bahwa Hao Tian telah menembus ke tingkat 5 tingkat dewa pada usia 100 tahun. Yun Feng dan yang lainnya terdiam setelah mendengar diskusi ini. Pada akhirnya, Zeran tidak bisa menahan tawa. Berusia 100 tahun, tingkat 5 tingkat dewa, seorang jenius top, Yun Feng, kamu harus jadi apa? Bagian atas dari atas. Ada juga senyuman di mata Mu Changhai. Hao Tian mencapai tingkat 5 tingkat dewa pada usia 100 tahun, tetapi Yun Feng baru berusia awal 30-an sekarang dan telah mencapai tingkat 4 tingkat dewa. Sudah jelas siapa yang lebih berbakat di antara mereka berdua. Yun Feng terkekeh. Situasi saya berbeda. Dia mencapai tingkat 5 tingkat dewa pada usia 100 tahun. Dia memang jenius. Terlebih lagi di tempat seperti itu di lautan tak berujung. Di dunia manusia, mungkin butuh lebih dari 100 tahun untuk mencapai tingkat 5 tingkat dewa. Zeran dan Mu Changhai sama-sama mengangkat sudut mulut mereka. Dengan Yun Feng di sini, tidak ada jenius di dunia ini yang berani menyebut diri mereka jenius. Kekuatan Yun Feng saat ini sebagian berkat keberuntungannya, tapi bakatnya juga tak tertandingi. Menurut diskusi orang-orang ini, Hao Tian juga akan datang ke sini.
kata Zeran. Mu Changhai juga berkata di samping, daya tarik reruntuhan abis itu luar biasa. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya yang dapat menarik begitu banyak pembangkit tenaga listrik? Yun Feng terkekeh. Dia telah mengunjungi banyak relik peninggalan para dewa, atau istana Yun dari keluarga Yun, dan labirin yang ditinggalkan. Setiap kali dia pergi ke tempat seperti itu, dia akan menemukan beberapa hal yang luar biasa. Reruntuhan abis. Harus sama. Para ahli tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Mereka mungkin naik ke langit dalam satu langkah setelah pertemuan kebetulan ini. Bagaimanapun, jalanku berbeda dari jalan mereka. Mereka mencari reruntuhan abis mereka, dan saya di sini untuk tujuan yang berbeda. Yun Feng berbisik. Mu Changhai sedikit mengernyit. Aku hanya takut. Saat itu, pembangkit tenaga listrik yang matanya sudah merah akan merusak bisnis Anda. Zeran juga mengerutkan kening. Itu memang masalahnya. Mereka tidak tahu bahwa ada juga Blood Soul Base di sana. Jika mereka menemukannya, mereka mungkin memperingatkan musuh. Dengan kepribadian Blood Souls, mereka pasti akan mengubah lokasinya dengan cepat. Yun Feng juga mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, maka kita harus melakukan apapun untuk mengalahkan mereka. Itu sudah hari kelima dari 7 hari. Pada hari ini, keributan kecil terjadi di kota kecil itu. Orang-orang dari 5 suku kelas 2 datang dan beberapa keributan kecil terjadi di antara pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di kota. Pada hari ini, Yun Feng dan yang lainnya kebetulan mendengarkan obrolan orang lain di jalan. Mereka jelas merasa bahwa beberapa pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan yang relatif luar biasa datang ke kota. Beberapa orang yang mengobrol di sebelah mereka segera menjelaskan kepada Yun Feng. 1525 emosi akan meledak 9. Orang-orang dari suku kelas 2 akhirnya ada di sini, mereka benar-benar tidak ingin melewatkan kesempatan bagus. Selusin sosok datang satu demi satu dari langit. Mereka mendarat dari langit dengan cara yang sangat menakjubkan. Tidak banyak orang dari 5 suku yang datang, ada yang tua dan ada yang muda. Orang-orang tua itu semuanya memiliki ekspresi serius dan diam di wajah mereka, tetapi orang-orang muda itu bahkan lebih lugas. Ekspresi mereka penuh kesombongan. Mereka memang cukup kuat, tapi tidak terlalu kuat. Anggota terkuat dari suku kelas 2 ini hanya setara dengan Yun Feng. Tidak banyak orang di kelas 4 tingkat dewa. Orang-orang muda itu semuanya berada di bawah level dewa. Semua orang benar-benar berani keluar dan ikut bersenang-senang. Orang-orang muda ini berbicara dengan angkuh dengan kekuatan suku mereka dan memandang rendah para pembangkit tenaga listrik yang datang karena mereka ingin mencoba peruntungan. Menurutku, jika orang-orang tak berdaya ini tidak ingin mati, mereka harus pergi secepat mungkin. Orang-orang muda mengobrol dan tertawa, tetapi setiap kata mengejek. Suku kelas 2 tampaknya memiliki hubungan yang baik. Mereka berjalan ke depan bersama. Yun Feng duduk di sana dengan tenang dan mendengarkan orang-orang muda ini terus mengejeknya. Menurutku, beberapa suku kita harus berbagi reruntuhan abis dengan Cao Si. Orang-orang ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk. Orang-orang ini memanfaatkan hal-hal yang baik secara cuma-cuma. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Hao Tian dari Cao Si. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Saya pikir dia paling baik melawan 5 keluarga. Tidak apa-apa jika kamu ingin berbagi relik. Tapi kita punya hak untuk masuk lebih dulu apapun yang terjadi. Itu semua kata-katanya. Mengapa kita harus masuk pada waktu yang sama? Sekelompok orang dari suku kelas 2 berjalan melewati tempat Yun Feng berdiri di jalan. Beberapa anak muda berbicara dengan lebih antusias dan setiap kata sarkastik, diam-diam mengejek bahwa orang-orang yang duduk di sini tidak memenuhi syarat untuk masuk ke pegunungan abis dan hanya mereka yang memenuhi syarat. Pembangkit tenaga yang duduk di sini semuanya mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan dengan erat. Mereka tidak akan mendapat masalah dengan suku kelas 2 karena ini. Jangan terlalu banyak bicara. Jangan bicara tentang Hao Tian. Seorang tetua berkata. Orang-orang muda ini menjawab dengan murung dan akhirnya menutup mulut. Namun, kesombongan dan penghinaan masih ada di wajah mereka. Pembangkit tenaga lainnya sangat marah, tapi Yun Feng masih bisa tersenyum. Anggota suku kelas 2 perlahan berjalan melewati jalan ini. Melihat mereka pergi, pembangkit tenaga listrik ini akhirnya mengutuk dengan marah. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka adalah sesuatu? Lihat dirimu di cermin. Anda hanya barang kelas 2. Apa yang bisa dibanggakan?
Itu benar. Beraninya mereka mengatakan hal buruk tentang Chao Xi dan Hao Tian. Mereka tidak pantas menyebut nama Hao Tian. Mereka hanya cemburu dan iri. Mereka tidak berani mengatakan apapun di depannya. Kata Yun Feng dengan senyum tipis, yang segera menarik suara persetujuan. Kamu benar, gadis kecil. Orang-orang itu hanya bisa membuat kagum untuk sementara ketika Chao Xi tidak ada. Suku kelas 2 apa? Saya pikir mereka semua adalah ular dan tikus. Mereka sama sekali tidak malu. Tunggu saja, mereka hanya bisa sombong dalam beberapa hari ini. Ketika Hao Tian dari Chao Xi datang, mereka semua akan berbicara dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Kalian semua sangat membela Hao Tian. Benar-benar tidak mudah bagi anggota suku Chao Xi untuk diakui secara luas, kata Yun Feng acuh tak acuh. Semua pembangkit tenaga listrik di sekitar tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil, kamu orang luar, jadi kamu pasti tidak tahu orang seperti apa Hao Tian dari suku Chao Xi. Dia bukan hanya seorang jenius. Dia juga orang yang bisa mengatakan apapun di Laut Timur. Oh, dia sangat kuat. Yun Feng mengangkat alisnya. Zeran dan Mu Changhai juga penasaran. Pembangkit tenaga listrik di sekitar segera membuka mulut mereka. Alasan mengapa suku Chao Xi memiliki statusnya saat ini adalah karena kejeniusan ini, Hao Tian. Dia sangat kuat dan memiliki status bangsawan, tapi dia tidak memiliki kesombongan sama sekali. Dia tidak menunjukkan rasa jijik pada mereka yang lebih lemah darinya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang kelas 2 itu? Alasan mengapa kami memiliki kesempatan untuk memasuki pegunungan abis kali ini adalah karena Hao Tian. Ketika berita tentang reruntuhan abis menyebar, pegunungan abis dibagi menjadi wilayah mereka oleh 5 suku kelas 2 tanpa izin. Jika bukan karena apa yang dikatakan Hao Tian, kita tidak akan bisa masuk sama sekali. Ada terlalu banyak hal seperti ini. Suku-suku kelas 2 itu sudah tidak puas dengan Hao Tian, tetapi kekuatan Hao Tian luar biasa dan status suku Chao Xi ada di sana. Tidak peduli seberapa besar mereka membencinya, mereka hanya berani mengatakannya secara pribadi. Yun Feng mengangkat alisnya. Jadi, dia harus berterima kasih kepada Hao Tian karena mengizinkannya memasuki pegunungan abis. Sepertinya dia memang orang yang baik. Yun Feng terkekeh. Pembangkit tenaga listrik di sekitar juga mengangguk. Laut Timur benar-benar beruntung memiliki seseorang seperti Hao Tian. Yun Feng melihat persetujuan yang ditunjukkan orang-orang ini dari lubuk hati mereka dan tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang Hao Tian. Sangat jarang bagi seorang pemuda berbakat untuk memiliki pikiran dan sikap yang begitu luas. Dia sangat ingin bertemu Hao Tian. Apakah dia seperti yang mereka katakan? Malam itu, Yun Feng dan yang lainnya kembali ke akomodasi mereka untuk beristirahat. Meskipun Yun Feng berbaring, dia tidak mengantuk sama sekali. Aura dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bertahan di kota ini dalam kegelapan, terutama yang berada di level dewa. Aura mereka sering saling bertabrakan bolak-balik. Yun Feng menarik kembali auranya dengan erat. Tidak perlu baginya untuk tidak menguji siapapun. Memikirkan Hao Tian yang dibicarakan orang pada siang hari, Yun Feng tidak bisa tidak berpikir bahwa jika dia benar-benar seperti yang dikatakan rumor, dia bisa meminta bantuan padanya. Dia jelas mendapat dukungan publik. Mungkin dia bisa menetapkan jalan dan tidak menghalangi dia. Siapa di sana? Yun Feng tiba-tiba berbalik dan melompat keluar jendela. Meskipun semuanya hitam sejauh mata memandang, Yun Feng masih bisa melihat bayangan hitam berenang dengan cepat di kegelapan. Yun Feng sangat yakin bahwa ini adalah orang yang memata-matai dia selama ini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Yun Feng melihat bayangan hitam yang sangat cepat di depannya. Dia mengejarnya tanpa henti, tapi dia hanya bisa melihat ekor hitam. Kecepatannya terlalu cepat. Dia membalik tangannya dan finger spiritual jade sudah muncul di tangannya. Selama itu merekam aura seseorang, dia akan melihat kemana mereka melarikan diri. Yun Feng hendak merekam aura di depannya, ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa titik cahaya tertentu pada finger spiritual jade telah menyala pada saat ini. Yun Feng melihat titik cahaya yang terus berkedip dan tiba-tiba berhenti. Bayangan hitam yang bergerak cepat langsung menghilang. Yun Feng berdiri di sana dengan tenang dan mengambil napas dalam-dalam saat dia melihat finger spiritual jade. Luo Teng, aku tahu kamu ada di dekat sini. Keluar. Bab 1526 emosi akan meledak 10. Yun Feng benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa Luo Teng,
yang dia gunakan tipuan untuk melepaskannya saat itu, bisa mengikutinya ke sini. Dia tidak akan pernah menyadari bahwa dia pergi dengan istana naga saat itu, tapi sekarang, dia mengikutinya dengan cerdik. Dalam kegelapan, sosok perlahan berjalan keluar dari bayang-bayang. Wajah muda Luo Teng tertutup awan gelap. Yun Feng menatapnya tanpa berkata-kata. Kamu mengejarku tanpa henti. Apa sebenarnya yang kamu kejar? Aku benar-benar tidak punya apa-apa di sini. Luo Teng menatap Yun Feng dengan tenang dan bertanya setelah beberapa saat, bagaimana kamu menyingkirkanku? Yun Feng terkejut. Saya pasti punya cara. Mengapa? Apakah Anda masih ingin mengikuti saya selamanya? Luo Teng menggertakkan giginya. Tentu saja, kamu adalah orang pertama yang bisa menyingkirkanku. Yun Feng benar-benar tidak berdaya. Anak ini terlalu keras kepala. Yun Feng melihat dengan hati-hati. Wajah Luo Teng sangat kotor. Rupanya, dia mengejarnya sepanjang jalan dan membuat dirinya terlihat sengsara. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Aku punya masalah pribadiku sendiri. Jika Anda bersikeras mengikuti saya akan tetap menyingkirkan Anda. Luo Teng tiba-tiba menyipitkan matanya setelah mendengar ini, seolah sedang mempertimbangkan pernyataan Yun Feng. Dia selalu percaya bahwa tidak ada yang bisa melepaskannya di masa lalu, tapi sekarang Yun Feng berhasil melepaskannya. Dan tanpa sadar, karena dia bisa berhasil pertama kali, pasti akan ada yang kedua kali, ketiga kali, dan berkali-kali. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Yun Feng bertanya dengan lembut ketika dia melihat bahwa Luo Teng sepertinya berubah pikiran. Luo Teng mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan berkata dengan suara rendah setelah beberapa saat, yang aku inginkan adalah, sebuah fragmen peta. Sebuah fragmen peta. Yun Feng mengangkat alisnya. Luo Teng sedang mencari fragmen peta. Yun Feng memang memiliki potongan peta, tapi dia tidak bisa memberikannya kepada Luo Teng. Yah, tidak ada yang bisa kulakukan, bisik Yun Feng. Luo Teng menatap Yun Feng dalam-dalam. Aku baru mengetahui tentangmu setelah mendengar tentang Laut Utara. Aku tidak menyangka kamu berhubungan dengan naga. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Tidak mudah bagi anak ini untuk mengejarnya sampai ke sini dengan informasi ini, tetapi dia tidak bisa memberikan beberapa potongan peta padanya. Ada Yuyan muda di dalam kotak hari itu. Tidak ada fragmen peta seperti yang Anda katakan. Kamu yang ada Yuyan di dalam. Keluarkan Yuyan itu dan aku akan mempercayaimu dan berhenti mengganggumu. Yun Feng tertegun. Makhluk kecil itu sudah kabur beberapa saat yang lalu. Di mana dia bisa menemukan Yuyan untuknya? Itu kabur. Itu kabur. Luo Teng menatap Yun Feng dengan geli. Aku tidak akan percaya itu. Yun Feng mengerutkan kening. Tampaknya anak ini bertekad untuk mengikutinya, tetapi dia sama sekali tidak ingin dia tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Apakah dia akan menggunakan istana naga lagi? Betapa merepotkan. Yun Feng cukup frustrasi dalam pikirannya. Akan sangat bagus jika seseorang bisa membawa anak ini pergi. Hai, kamu di sini? Apakah kamu juga tertarik dengan reruntuhan abis itu? Luo Teng bertanya. Yun Feng mengangkat alisnya. Mengapa? Saya tidak tertarik dengan itu. Tidak ada yang baik di sini sama sekali. Anda hanya akan menyesal dan kecewa jika Anda pergi. Buang-buang waktu saja. Apa yang dikatakan Luo Teng membangkitkan minat Yun Feng. Jadi, kamu pernah ke sana? Luo Teng terkejut. Tidak, kenapa aku harus pergi ke tempat terkutuk seperti itu? Jika Anda belum pernah ke sana, mengapa Anda mendesak saya untuk pergi? Apakah ada seseorang atau sesuatu yang kamu takuti di sini? Ekspresi Luo Teng tiba-tiba berubah. Mata hitam Yun Feng cerah. Dia benar. Anak-anak benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari wajah mereka. Kamu berbicara omong kosong. Melihat Luo Teng semakin panik, Yun Feng semakin yakin. Saya sudah lama di sini. Jika Anda masih ingin mengganggu saya, lakukan saja. Petik 2. Anda, Luo Teng menggertakkan giginya dan menatap Yun Feng. Kamu, jangan terlalu bangga. Aku pasti akan mengikutimu. Yun Feng tertawa terbahak-bahak dan berbalik untuk pergi, tetapi aura yang kuat tiba-tiba menyapu. Yun Feng dengan sensitif membalikkan tubuhnya dan aura langsung melewatinya dan langsung menuju Luo Teng di belakang. Luo Teng sudah melarikan diri dengan cerdas, tapi aura menguncinya dengan kuat. Sebuah suara datang dari langit. Kamu sudah cukup bersenang-senang. Sudah waktunya bagimu untuk kembali. Luo Teng,
yang ingin melarikan diri dengan panik, ditangkap oleh pemilik suara itu. Yun Feng berdiri di samping dan menyaksikan sesosok tubuh turun dari langit. Itu hampir menjadi satu dengan kegelapan. Luo Teng dengan cepat diangkat. Seperti anak ayam yang telah menunggu untuk disembelih, kerahnya dicengkeram dan setengah diangkat ke udara. Pada saat ini, wajah Luo Teng menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan usianya dengan sedikit kepanikan dan rasa malu. Matanya melayang dan dia tidak berani melihat orang di sebelahnya. Sesosok berjalan keluar dari kegelapan. Dia mengenakan jubah berwarna terang dan terlihat sangat menyegarkan. Bayangan jatuh di wajahnya yang serius dan tanpa ekspresi. Meski kombinasi fitur wajahnya sempurna, kekakuan wajahnya membuat wajah tampannya kehilangan warna. Dia tinggi dan memiliki aura yang kuat. Kekuatan orang di depannya berada di atas Yun Feng. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa ingin tahu tentang orang ini. "Xiao Luo, kemana kamu ingin pergi?" kata orang itu. Luo Teng tersenyum masam dan berbalik untuk tersenyum pada orang itu tanpa daya. "Saudara laki-laki. Saudara laki-laki." Yun Feng mengangkat alisnya. Orang di depannya adalah saudara laki-laki Luo Teng. Pantas saja Luo Teng begitu patuh di tangannya. Tidak ada gunanya bahkan jika dia ingin melarikan diri. Orang yang memegang Luo Teng sepertinya menyadari keberadaan Yun Feng. Dia menatap Yun Feng dalam-dalam dengan mata gelapnya dan berbalik untuk pergi bersama Luo Teng. "Tunggu. Kita belum bisa pergi. Dia memiliki apa yang saya inginkan," teriak Luo Teng dengan gugup sambil mengguncang lengan yang menahannya. Pria muda yang dingin itu mengangkat alisnya sedikit dan mencengkeramnya lebih erat. "Hal penting apa yang bisa kamu miliki? Kamu bisa melupakan mereka. Kamu tidak bisa meninggalkan benda itu. Saya bekerja keras untuk mencari tahu," teriak Luo Teng. Pemuda itu akhirnya berhenti dan memandang Luo Teng dari atas. "Maksudmu, kamu kehabisan waktu untuk hal ini?" Wajah Luo Teng membeku. Aku, kakak, dia memang memiliki apa yang kamu cari." Yun Feng mengerutkan kening. Luo Teng sedang mencari fragmen peta. Sepertinya itu bukan keinginannya. Itu harus menjadi tujuan pemuda ini. Pria muda itu berbalik sedikit dan menatap Yun Feng, seolah dia tidak peduli. Luo Teng cemas. "Benar-benar, aku mengatakan yang sebenarnya. Saya menemukan bahwa itu ada di Laut Timur dan akhirnya masuk. Saya bertemu dengannya." Bab Pegunungan Abis 1527, 1. Yun Feng berkata dengan suara rendah, "Seperti yang aku katakan, benda di dalam kotak bukanlah potongan peta yang kamu inginkan." Pria muda itu mengangkat alisnya sedikit. Luo Teng menggertakkan giginya. "Aku tidak percaya. Anda memilikinya." Wajah Yun Feng sangat gelap. Pria muda itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan Luo Teng diangkat sepenuhnya. "Tidak peduli siapa yang memiliki benda ini, jangan membuatku malu lagi." Apa yang dikatakan pemuda itu dengan dingin membuat ekspresi Luo Teng sedikit kaku. Setelah mengatakan itu, pemuda itu menatap Yun Feng. "Aku tidak peduli jika benda ini ada di tanganmu. Jika itu benar-benar ada di tanganmu, cepat atau lambat aku akan mendapatkannya kembali." Yun Feng mengangkat alisnya. Pemuda itu melintas dengan Luo Teng di tangannya dan telah berubah menjadi bayangan, benar-benar meleleh dalam kegelapan. Auranya segera menghilang. Yun Feng berdiri di sana sambil berpikir. Siapa sebenarnya orang ini terkait dengan Luo Teng? Dia seharusnya tidak sederhana dengan kekuatannya. Aura pemuda itu benar-benar menghilang. Yun Feng menggeliat dan terkekeh. Itu bagus. Dia tidak akan terlalu khawatir jika Luo Teng dibawa pergi. Setidaknya, dia tidak akan memiliki ekor kecil yang mengikutinya lagi. Namun, ada pesaing lain untuk fragmen peta. Hari berikutnya sudah menjadi hari ke-6 dari 7 hari. Anggota suku kelas 2 sudah berkumpul di kota ini. Selain suku Chauxi, yang belum tiba, semua orang yang seharusnya ada di sini ada di sini. Sebelum anggota suku Chauxi datang, anggota suku kelas 2 sombong dan terlihat paling dihormati. Pembangkit tenaga lainnya hanya bisa menelan amarah mereka. Lagi pula, mereka tidak memiliki keluarga yang kuat untuk diandalkan. Semua orang menantikan kedatangan Hao Tian dari suku Chauxi di benak mereka. Yun Feng dan yang lainnya datang ke jalan seperti biasa dan bergabung dengan pembangkit tenaga listrik ini. Mereka mendengarkan banyak orang mengeluh tentang suku kelas 2. Yun Feng dan yang lainnya hanya tersenyum dan mendengar antisipasi lebih banyak orang untuk Hao Tian dari suku Chauxi. Suasana di kota itu cukup menyedihkan. Hampir semua orang menantikan kedatangan orang yang sama,
Tetapi pada hari ke-6, Hao Tian dari suku Cao Si tidak datang. Hari ke-7 adalah hari di mana Abyss Mountain Range dibuka. Banyak orang terkejut dan kecewa karena Hao Tian masih belum datang. Apakah suku Cao Si melepaskan kesempatan untuk menjelajahi reruntuhan Abyss? Banyak pembangkit tenaga listrik membuat suara penyesalan. Jika itu masalahnya, sangat disayangkan dan suku-suku kelas 2 itu akan mendapat terlalu banyak keuntungan. Sikap suku kelas 2 bahkan lebih arogan. Jika anggota suku Cao Si tidak muncul dan Hao Tian tidak muncul, ini pasti dunia mereka. Hari ke-7 tiba. Hari ini adalah pembukaan resmi Pegunungan Abyss. Banyak pembangkit tenaga listrik bergegas ke pintu masuk Pegunungan Abyss di pagi hari. Ketika Yun Feng dan yang lainnya tiba di sana, banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul di sekitar pintu masuk Pegunungan Abyss, tetapi kebanyakan dari mereka hanya berdiri di pinggiran pintu masuk. Tempat yang paling dekat dengan pintu masuk kosong. Yun Feng mengerti bahwa itu harus menjadi ruang yang khusus disediakan oleh suku kelas 2. Segera, selusin orang dari suku kelas 2 angkuh. Kerumunan memberi jalan bagi mereka. Ada kebanggaan yang tak terlukiskan di mata generasi tua, belum lagi tampang arogan generasi muda. Banyak ahli membenci mereka dalam pikiran mereka, tetapi tidak ada yang keberatan dengan pengaturan seperti itu. Apakah suku Cao Si benar-benar melepaskan kesempatan ini? Pembangkit tenaga listrik yang berdiri di sebelah Yun Feng berkata dengan marah. Jika Hao Tian tidak datang, kurasa tidak ada yang bisa menekan orang-orang sombong ini. Tanpa Hao Tian, suku kelas 2 ini pasti akan menimbulkan masalah. Mendengar bisikan orang-orang di sebelahnya dengan gigi terkatup, Yun Feng melihat suku kelas 2 yang berdiri paling dekat dengan pintu masuk. Tanpa Hao Tian dari suku Cao Si di sini, aturannya mungkin harus diubah. Hao Tian dari suku Cao Si tidak akan datang. Untung dia tidak datang. Dia tidak akan menghalangi kita. Haha, apa yang kita tunggu? Ayo masuk dulu. Orang-orang dari suku kelas 2 berteriak-teriak untuk masuk sekarang. Para penjaga yang mempertahankan pegunungan semuanya tampak bermasalah. Banyak pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di pintu masuk pegunungan Abyss juga tampak marah. Namun, ini adalah suku kelas 2 yang tidak bisa diprovokasi. Siapa yang kamu hentikan? Orang yang menetapkan aturan tidak akan datang. Kami tentu saja tidak harus mengikuti aturan ini. Seorang pemuda dari suku kelas 2 berteriak keras. Tidak apa-apa berbicara tentang aturan, tetapi Anda tentu harus mengikuti aturan kami. Generasi muda dari suku kelas 2 semuanya berbicara dengan arogan. Generasi yang lebih tua tidak mendukung mereka, tetapi mereka juga tidak menghentikannya. Sepertinya mereka berpikir begitu dalam benak mereka. Kamu benar-benar sombong. Kamu benar-benar tak tahu malu sampai level tertentu. Pusat kekuatan di sekitar Yun Feng semuanya mengutuk dengan marah. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Dia bisa masuk kapan saja. Itu baik-baik saja selama orang lain tidak mengganggu dia. Segala sesuatu yang lain tidak masalah. Aturannya ditetapkan oleh suku Cao Si. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa mengabaikannya hanya karena kamu berkata begitu. Akhirnya, pembangkit tenaga listrik meledak. Ketidakpuasan segera melonjak seperti air pasang. Generasi muda dari suku kelas 2 semuanya tersipu dan berteriak keras, jadi bagaimana jika itu diatur oleh suku Cao Si? Mereka tidak datang. Anda pasti akan mendengarkan kami. Kecuali Hao Tian datang ke sini, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini jika Anda mengatakan hal lain. Aturannya ada di sana. Setiap orang memenuhi syarat. Suara tenang dan mantap melayang dari jauh. Suara itu datang sebelum orang itu tiba. Itu jelas dan sangat menembus. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda setelah mendengar suara ini. Semua pembangkit tenaga listrik itu tampak bersemangat. Ini Hao Tian. Dia di sini. Orang-orang dari suku kelas 2 berdiri terpaku di tanah dengan wajah kaku dan mengertakkan gigi dengan keras. Mereka tidak berharap Hao Tian dari suku Cao Si benar-benar kembali, tetapi waktunya terlalu akurat. Hao Tian, sialan, dia akhirnya ada di sini. Pusat kekuatan di sebelah Yun Feng sangat bersemangat. Yun Feng melihat ke kejauhan dengan mata hitamnya. Orang yang sangat dihormati akhirnya muncul. Dia benar-benar ingin melihat orang seperti apa dia. Desir, suara hembusan udara sangat kuat dan membawa sisa-sisa kekuatan. Bayangan hitam melintas di depan mata semua orang. Tidak ada yang bisa melihat kecepatan gerakannya dengan jelas. Dia terlalu cepat. Yun Feng hanya bisa melihat sosok samar dengan rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan.
Dia tidak melihat penampilannya dengan jelas sampai orang bernama Hao Tian ini berdiri diam. Bukankah ini orang yang dia temui malam sebelumnya? Yun Feng terkejut. Orang yang membawa Luo Teng pergi malam itu adalah orang terkenal ini, Hao Tian. Apa yang salah? Zeran dan Mu Changhai bertanya dengan prihatin saat melihat ekspresi Yun Feng. Yun Feng terkekeh setelah terkejut. Apakah kamu ingat orang yang kubilang yang membawa Luo Teng pergi? Bab, Barisan Pegunungan Abis 1528, 2. Zeran dan Mu Changhai tercerahkan. Mungkinkah, dia? Yun Feng mengangguk. Dia berpikir bahwa Luo Teng memanggil saudara laki-laki Hao Tian. Keduanya adalah saudara. Jadi, Luo Teng adalah anggota dari suku Cao Si. Sebagai saudara laki-laki Hao Tian, status Luo Teng tidak akan rendah. Ini juga menjelaskan mengapa Luo Teng tidak kuat tapi kecepatannya luar biasa. Ini mungkin ciri khas suku Cao Si. Desir, suara lain terdengar di belakang Hao Tian. Yun Feng mengangkat alisnya. Itu Luo Teng. Kenapa dia ada di sini juga? Itu masih jubah berwarna terang yang dilihatnya malam itu. Di bawah sinar matahari, fitur wajahnya sedikit kurang dingin dan sedikit lebih lembut. Hao Tian bisa dibilang pria tampan. Malam itu, dia tidak melihatnya dengan jelas dalam kegelapan. Ada 3 tanda khusus di antara alis Luo Teng di wajahnya. Melihat dari jauh, mereka seperti 3 bulu pendek di dahinya, membuatnya agak misterius. Hao Tian, kamu di sini. Para tetua dari suku kelas 2 semuanya datang untuk menyapa Hao Tian dengan sangat sopan ketika mereka melihatnya. Generasi muda tidak berani mengatakan apapun saat ini. Mereka memandang Hao Tian, yang hampir setua mereka, dengan rasa iri, cemburu, dan benci. Kesombongan mereka saat itu langsung padam. Luo Teng tiba selangkah kemudian di samping Hao Tian. Suku kelas 2 sedikit terkejut melihat Luo Teng. Luo Teng berdiri di samping Hao Tian, tetapi dia melihat para ahli di sekitarnya dengan matanya dan terus mencari. Melihat itu, Yun Feng tahu bahwa Luo Teng sedang mencarinya. Sepertinya anak ini masih belum menyerah. Kecuali mereka memasuki Istana Naga, trik apapun tidak akan berguna. Namun, mereka tidak bisa menggunakan Istana Naga sama sekali dalam kesempatan seperti itu. Yun Feng dan yang lainnya hanya bisa berdiri di sana dan membiarkan Luo Teng melihat mereka. Luo Teng dan Yun Feng saling memandang di langit. Yun Feng segera memahami tatapan Luo Teng. Itu adalah tatapan yang berarti dia tidak akan berhenti sampai mereka menyerah. Tarik kembali pandanganmu. Jika Anda ikut dengan saya, jangan pernah berpikir untuk berakting sendirian, kata Hao Tian. Ekspresi Luo Teng membeku dan dia menundukkan kepalanya sedikit dengan enggan. Hao Tian melirik sekelompok orang dari suku kelas 2 dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia memalingkan muka dan berjalan ke depan, mengabaikan mereka sepenuhnya. Luo Teng mengikuti Hao Tian dan melirik suku kelas 2 dengan sombong. Wajah suku kelas 2 sangat jelek, seolah-olah dicat dengan cat hijau. Melihat ekspresi suku kelas 2, pembangkit tenaga listrik ini pasti melampiaskan amarah mereka dan bersorak di benak mereka. Buka pintu masuk, Luo Teng berkata kepada para penjaga. Para penjaga segera mengangguk dan berteriak, buka pintu masuk. Semua orang sedikit bersemangat setelah mendengar ini dan pemandangannya juga menjadi kacau. Ada bintang di mata semua orang. Mereka semua berharap mendapatkan sesuatu dari eksplorasi ini. Bagaimanapun, ini adalah operasi eksplorasi terbesar di Laut Timur sejak awal waktu dan reruntuhan abis muncul di depan semua orang untuk pertama kalinya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Yang pertama tiba pasti memiliki harta terbaik. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjelajahi reruntuhan abis. Setelah masuk, Anda akan mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Kata Hao Tian. Tidak ada yang membantahnya saat itu juga. Meskipun pintu masuk ke Abyss Mountain Range telah dibuka sepenuhnya, tidak ada yang masuk, yang menunjukkan betapa kuatnya aura Hao Tian. Yun Feng melihat pemandangan di depan matanya dan tidak bisa menahan rasa hormat terhadap Hao Tian. Untuk dapat melakukan ini, dia tidak hanya menaklukkan orang-orang ini dengan kekuatannya. Karismanya juga merupakan alasan besar. Hao Tian melambaikan tangannya dan segera mengambil tindakan. Mayat pembangkit tenaga listrik bergerak hampir bersamaan. Bayangan hitam dengan cepat bergegas ke pintu masuk pegunungan. Orang-orang dari suku kelas 2 juga segera masuk. Sosok mereka masuk dengan cepat, tapi Hao Tian berdiri di pintu masuk gunung tanpa bergerak sama sekali.
Pusat kekuatan di sebelah Yun Feng sudah terlindas. Yun Feng mengikuti mereka, tapi dia sudah berada di gelombang terakhir. Sebelum Yun Feng memasuki pegunungan abis, dia melirik Hao Tian. Hao Tian juga memalingkan wajahnya sedikit dan melirik Yun Feng saat ini. Mata mereka bertemu. Yun Feng melihat bahwa tidak ada kebaikan di mata Hao Tian. Sudut mulutnya sedikit berkedut dan dia melompat ke pegunungan abis. Melihat Yun Feng bergegas masuk, Luo Teng menggerakkan tubuhnya dan hendak mengejarnya dengan tergesa-gesa. Hao Tian berkata dengan dingin tanpa menoleh ke belakang, berdiri di sini. Saudara laki-laki, teriak Luo Teng dengan cemas. Hao Tian tidak mengatakan apa-apa lagi. Luo Teng menatap pintu masuk tanpa daya. Yun Feng sudah menghilang di sana. Jika dia tidak mengejarnya saat itu, akan sangat sulit baginya untuk mengejarnya. Luo Teng berdiri di samping Hao Tian dengan enggan. Setelah semua pembangkit tenaga listrik masuk, Hao Tian akhirnya berbalik dan menatap Luo Teng dengan mata dingin dan tenang. Jangan terlibat dalam masalah ini. Tapi saudaraku, kamu sudah mencari benda ini entah berapa lama. Akhirnya aku tahu, tapi... Wajah Hao Tian menjadi dingin. Xiao Luo, untuk terakhir kalinya, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Luo Teng menggertakkan giginya dan akhirnya menundukkan kepalanya. Mengerti. Hao Tian melirik Luo Teng dan tubuhnya bergoyang. Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk masuk. Luo Teng mengikuti Hao Tian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan kakaknya. Mereka telah mencari fragmen peta begitu lama. Mengapa saudaranya begitu acuh tak acuh sekarang? Dia pergi mencarinya setelah menerima berita untuk membuat saudaranya bahagia. Namun, siapa yang mengira dia akan dimarahi sebagai balasannya? Luo Teng sangat sedih dalam pikirannya. Memikirkan Yun Feng, Luo Teng bahkan lebih marah. Dia tidak percaya bahwa Feng Yun tidak memiliki potongan peta itu. Pecahan peta itu pasti ada di tangan Feng Yun. Yun Feng mengikuti banyak pembangkit tenaga listrik ke pegunungan abis. Pintu masuk pegunungan abis adalah jalan lurus. Setelah melewati jalan lurus ini, mereka secara resmi akan memasuki bagian dalam pegunungan abis. Tetapi ada juga lebih banyak rute yang bisa mereka pilih. Setelah pembangkit tenaga listrik mengambil jalan lurus, mereka semua berpencar dan berjalan ke segala arah. Namun, Yun Feng berhenti saat ini. Melihat sekeliling, pegunungan ini sangat luas. Ada lapisan kabut halus di langit, yang membuat pandangan di depan mereka jauh lebih pendek. Pembangkit tenaga langsung memasuki kabut dan segera menghilang. Yun Feng tidak ingin berjalan di jalan yang salah. Jika dia ingin menemukan markas Blood Souls dalam waktu sesingkat mungkin, dia pasti membutuhkan panduan itu, atau dia akan berjalan di terlalu banyak jalan yang salah di sini. Saat ini, Yun Feng berharap pangkalan jiwa darah agak jauh dari reruntuhan abis, sehingga dia bisa menghindari banyak masalah.